Jutaan orang tidak menyadari bahwa negara tempat kita tinggal, Indonesia, menyimpan banyak sekali potensi bencana. Sebut aja tsunami dengan gelombangnya, lalu kita bisa lihat ada gunung api dengan erupsi dan aliran piroklastiknya, lalu bisa kita lihat ada gempa bumi dengan goncangannya. Mungkin teman-teman sudah biasa mendengar, baik itu di berita, koran, perbincangan dengan tetangga. Tapi tahukah teman-teman, ada kejadian di mana bencana ini mengakibatkan tanah-tanah menjadi merekah, adanya amblesan. Bahkan di beberapa kasus khusus, tanah ini menjadi seperti aliran, seperti halnya air yang mengalir. Kejadian ini dinamakan likuifaksi. Bila kita melihat di tabel sebelah saya, likuifaksi bukan merupakan barang baru dalam dunia kebencanaan di Indonesia. Di sini terdapat catatan kejadian-kejadian likuifaksi di Indonesia dengan rentang waktu yang dapat kita lihat di sini. Yang paling baru sendiri bila kita lihat paling bawah itu ada di Sulawesi pada tahun 2018. Lalu kita juga bisa lihat sebelumnya yang paling baru kedua yaitu di Lombok. Untuk kali ini kita akan membatasi pembahasan kita di dua likuifaksi tersebut. Pertama, kita akan membahas yang Lombok. Apabila di Lombok, bila kita melihat gambar sebelah saya, likuifaksi itu mengakibatkan rekahan-rekahan pada tanah maupun amblesan-amblesan pada tanah. Hal ini, likuifaksi ini terjadi setelah gempa Lombok. Lalu yang kedua, kita dapat melihat likuifaksi yang ada di Palu. Yang ada di Palu ini cukup menarik, dalam artian cukup unik. Nah, likuifaksi ini terjadi setelah gempa dengan skala magnitudo 7,5 bisa kita lihat. Lalu ada juga terjangan tsunami, gelombang tsunami dengan tinggi 5 meter. Nah, terjadilah kejadian likuifaksi ini tercatat terjadi di Palu, Sigi, Donggala, dan kota-kota sekitarnya. Bila kita lihat nih, sebelum likuifaksi seperti ini, terapi, kotanya tersusun sedemikian rupa seperti yang telah direncanakan oleh teman-teman arsitektur, teman-teman perencanaan wilayah kota dan sebagainya. Tapi setelah terjadi likuifaksi menjadi seperti ini. Menyeramkan sekali bukan? Seakan-akan tanah yang tadinya stabil, tempat kita berpijak, justru bersifat seperti air yang mengalir. Nah, bila kita lihat dari dua tipe likuifaksi dengan dua contoh tadi di Lombok dan di Palu, kita mendapatkan dua tipe likuifaksi. Yang pertama adalah tipe Lombok, yaitu tipe likuifaksi non-aliran atau mobile cyclic. Dan yang kedua adalah likuifaksi tipe Palu, atau biasa disebut likuifaksi tipe aliran. Dari kedua tipe ini bisa kita lihat mana yang dampaknya lebih signifikan. Tapi untungnya, tipe likuifaksi Lombok ini, tipe likuifaksi Palu atau tipe likuifaksi aliran ini jarang terjadi bahkan di dunia sekalipun. Nah, bila kita lihat nih peta geologi kota Palu, kita dapat melihat bahwa Palu sendiri didominasi oleh endapan aluvial, dan bisa kita lihat pula materialnya merupakan kerikil maupun pasir-pasir lepas. Hal ini sebenarnya menjadi menarik untuk kita perbincangkan mengenai mekanisme dari likuifaksi ini sendiri. Mengapa menjadi menarik? Mengapa ini perlu diperhatikan bahkan? Akan kami jelaskan. Tapi untuk penjelasannya bakal aku serahkan ke temanku, kepada Dioptri. Aku persilakan. Oke, dari tadi kita berbicara tentang likuifaksi. Namun, apa sih likuifaksi itu? Jadi mudahnya, likuifaksi merupakan bahaya ikutan gempa. Yang namanya bahaya ikutan gempa, sudah pasti kita harus punya gempa sebelum terjadinya likuifaksi. Nah, gempa bumi ini yang menyebabkan getaran pada tanah akan mengurangi daya dukung tanah karena tanah yang jenuh air. Kemudian tanah ini akan berubah dari yang tadinya bersifat keras, mungkin terlihat keras di bagian atasnya, namun berubah menjadi seperti air. Makanya dinamakan likuifaksi. Nah, sekarang
aku pengen ngejelasin nih faktor-faktor apa aja yang menyebabkan adanya likuifaksi. Yang pertama, adanya guncangan gempa bumi yang cukup kuat di daerah tersebut. Yang kedua, kita memiliki tanah yang jenuh air dengan muka air tanah yang cukup dangkal. Yang ketiga, kita memiliki jenis tanah yang berpasir atau lepas-lepas atau bisa dibilang tidak terkonsolidasi dengan baik. Nah, untuk itu di sini kami telah menyediakan gambaran bagaimana mekanisme likuifaksi yang terjadi. Peraga ini kami buat cukup representatif dengan proses-proses terjadinya likuifaksi. Kita akan bersama-sama melihat. Kita punya tanah yang jenuh air. Tanah yang jenuh air dan kurang terkompaksi dengan baik yang lepas-lepas tadi. Kemudian terjadi gempa bumi. Bisa melihat. Gempa bumi ini yang bahkan jika gempa buminya cukup kuat akan merubah struktur tanah sehingga tanah kehilangan daya dukungnya dan menyebabkan tanah berubah menjadi seperti aliran atau air. Kita bisa melihat. Oke, ya, kita bisa melihat. Nah, setelah itu bangunan-bangunan yang berada di atasnya itu ikut ambles dan turun ke bawah karena itu tadi, tanah kehilangan daya dukungnya. Lalu namanya bencana, kita pasti tahu ada yang namanya gejala-gejala sebelum atau bahkan sesaat terjadinya likuifaksi. Apa saja sih gejala-gejala itu? Yang pertama, kita punya tanah yang retak-retak atau apa ya? Di permukaan itu kita menemukan permukaan yang retak-retak. Yang kedua, terdapat adanya semburan air ataupun pasir dari bawah tanah. Yang ketiga, kita memiliki tanah yang ambles atau amblesan tanah karena itu tadi, tanah tidak terkonsolidasi dengan baik. Dan yang keempat, sumur menjadi kering. Nah, kita sudah tahu nih faktor-faktor, lalu mekanisme yang sudah dijelaskan, dan yang ketiga ada gejala. Terus, kita mau ngapain? Kita harus apa? Muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut di benak kita. Namun yang namanya kita sudah tinggal di Indonesia, kita tidak dapat menghindari bencana. Namun kita perlu diingat, bencana tidak dapat dihindari, namun kerugian dan kerusakan dapat kita minimalisir dengan mitigasi bencana. Nah, untuk itu kami menyarankan teman-teman setidaknya mengetahui kondisi geologi daerah teman-teman. Apakah daerah teman-teman memiliki gempa bumi yang cukup sering frekuensinya? Atau tanah yang cukup lepas-lepas? Yang tadi tidak terkonsolidasi dengan baik, tidak keras seperti itu. Atau muka air tanah teman-teman itu dangkal, sehingga suatu saat nanti akan berpotensi menyebabkan terjadinya likuifaksi. Pentingnya pengetahuan ini dapat menjadi bekal untuk kita memitigasi bencana, terutama bencana likuifaksi dengan baik. Selain itu juga mengikuti anjuran pemerintah serta anjuran dari warga-warga maupun stakeholder di sekitar kita dapat membantu kita untuk meminimalisir dampak akibat likuifaksi. Selain itu juga dengan mengetahui kondisi geologi dan daerah lingkungan kita dapat merekayasa dan membangun rumah dengan baik sedemikian rupa supaya dampak likuifaksi dapat dikurangi dan tentunya kita dapat berdamai dan hidup bersinergi di Indonesia dengan sejuta keindahan dan bencana alam yang tidak bisa kita hindari, namun bisa kita jadikan sahabat dengan saling memahami dan saling mengerti. Terima kasih. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me